Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Apa semuanya sehat? Alhamdulillah. Jangan minum air es terus ya. Oke. Nah, apa semuanya hadir? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Tri Purnianti. Hadir Ibu. Gusti Ayuntan. Hadir Ibu. Siti Nurjana Fahril. Hadir Bu. Amalia Ramadhani. Hadir Bu. Agung. Sakit. Sakit apa, Bu? Sakit perut Ibu. Sakit perut. Kemarin juga aku tidak hadir. Ya dia suka deh. Biarin Bu, biarin. Oh iya, oke. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya tolong siapkan dan pimpin doanya. Tersedia, siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Amin. Apakah kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Nah, kita minggu lalu belajar apa sih? Lingkungan dan potensi Daerah. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kita akan lanjut mempelajari aku dan kebutuhanku. Wow. Yeay. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi dan membedakan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, dan mengetahui dari mana sih kebutuhan itu berasal. Sebelum masuk ke materi, kita menyanyi dulu ya, menyanyi lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta kita kepada. Kita menyanyi dulu ya, menyanyi lagu wajib nasional sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air. Ya Ibu. Nah, hari ini kita menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Semuanya berdiri. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri
di Indonesia. Ibu kita kartini, pendeta bangsa, pendeka kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita kartini, putri yang mulia, sungguh berat cita-citanya bagi Indonesia. Nah, jadi anak-anak, adapun maka pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan mempelajari perbedaan kebutuhan dan keinginan serta kebutuhan primer, sekunder, serta tersier. Nah, kenapa sih kita harus belajar kebutuhan dan keinginan itu? Ada kata orang, jika kita tahu mengenai kebutuhan dan keinginan itu, kita dapat menjadi orang yang sukses karena kita dapat mengolah uang kita dengan baik. Kita dapat mementingkan kebutuhan kita dulu daripada keinginan. Pasti kalian semua punya keinginan dan kebutuhan masing-masing. Iya. Jadi, ada pun pengertian dari kebutuhan. Jadi, pengertian dari kebutuhan itu adalah hal yang harus dipenuhi dalam hidup kita. Sekarang, kita lanjut ke materi selanjutnya, ada keinginan. Jadi, keinginan itu adalah hal dalam diri kita yang harus yang tidak perlu dipenuhi. Itu kayak contoh, kalian pilih mainan atau makanan. Mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang betul-betul kalian perlukan dan bisa ditunda dulu. Contohnya mainan dan makanan. Kita harus pilih makanan terlebih dahulu. Kalau kalian punya uang 10.000, kalian pilih beli nasi padang atau beli mainan, tentu kita pergi beli makanan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sandal itu adalah pakaian yang kalian pakai di sini. Nah, itu contoh dari sandal. Selanjutnya ada pangan. Pangan itu adalah pangan adalah makanan yang kalian makan setiap harinya. Contoh tadi apa? Nasi padang. Selanjutnya itu ada papan. Nah, kalau papan itu adalah tempat tidak tinggal, betul. Rumah, apartemen, hotel. Ada 3 kebutuhan primer. Yang pertama ada sandal, pangan, dan papan. Sandal tadi apa? Pangan tadi apa? Kalau papan, tempat tinggal. Lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang menambah kebahagiaan kita semua atau pelengkap dari kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder ini terpenuhi, kita akan merasa senang, bahagia karena ini terpenuhi. Nah, adapun contoh-contoh dari kebutuhan sekunder itu mainan, es krim. Ibu, saya kira es krim itu pangan. Nah, jadi es krim itu bisa masuk ke sekunder karena itu bukan makanan pokok. Nah, jadi kalau yang termasuk kebutuhan primer itu makanan pokok kalian. Kan kalau tidak makan es krim itu tetap kenyang. Oke, selanjutnya ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang dipenuhi
menengah ke atas. Jadi kalau kalian sudah jadi orang kaya nantinya ya, kalian bisa memenuhi kebutuhan ini. Oke, selanjutnya ada cara mendapatkan semua kebutuhan kalian setiap harinya. Wah, bagaimana caranya, Bu? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita simak penjelasan di atas. Pertama ada nasi. Jadi yang pertama itu petani menanam benih, terus setelah itu menunggu cukup lama menjadi padi. Nah, setelah benih tadi menjadi padi, kemudian diolah lagi menjadi beras. Nah, itulah yang kalian makan setiap harinya. Ibu kalian atau mama kalian mengolahnya menjadi nasi yang dihidangkan di meja makan. Nah, anak-anak, itulah tadi pembelajaran mengenai aku dan kebutuhanku. Ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, coba Gusti. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sedangkan keinginan itu tidak harus dipenuhi. Nah, kebutuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Sandang yaitu pakaian, pangan itu makanan, dan papan lagi tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan itu terbagi menjadi 2 tadi, Bu, yaitu kebutuhan primer yang tadi saya sebutkan 3. Terus ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang dipenuhi oleh yang mempunyai ekonomi menengah ke atas. Misalnya itu seperti perhiasan, rumah mewah, mobil. Itu, Bu. Terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan untuk Gusti. Nah, ada yang mau bertanya perihal materi yang kita sudah pelajari tadi. Apakah masih kurang paham atau sudah cukup dipahami? Cukup dipahami, Bu. Saya Ibu, Oke, ambil apa pertanyaannya? Ibu, tapi kenapa tuh banyak kuliah temanku bukan ditinggal di apartemen, masih bocor juga rumahnya, tapi sering dibeli kebutuhan tersier, Ibu. Jadi anak-anak itu salah satu dampak dari lebih mengutamakan kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer. Dia lebih memilih keinginannya daripada kebutuhannya. Tapi Ibu terganggu jadi hidupnya itu kan itu. Tapi yang tadi kalau tidak terpenuhi primer tak berarti terganggu. Ya, kalau menurut ibu pribadi itu terganggu karena kan itu rumah tempat ternyaman. Jadi kalau rumahnya kayak masih bubuk-bubuk pasti kalian tidak nyaman. Sedangkan sudah punya apa tadi? Punya HP yang bagus, punya iPhone 17. Itu mengganggu karena kan rumah tempat tempat kalian bernaung. Jadi kalian harus mengutamakan tempat tinggal kalian dulu. Kan kalau HP bisa bukan iPhone. Jadi kalau sudah paham nggak? Ya, ambil lagi silakan sih. Oke, yang lainnya ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi. Nah, jadi kita tadi sudah mempelajari beberapa jenis kebutuhan. Ada pengertian kebutuhan, pengertian keinginan, pengertian kebutuhan primer dan contohnya, serta pengertian kebutuhan sekunder serta contohnya, dan yang terakhir ada pengertian kebutuhan tersier serta contohnya, dan bagaimana kita mendapatkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi salah satu manfaat dari kalian mempelajari ini adalah kalian bisa membedakan yang mana yang betul-betul harus kalian penuhi dan yang mana bisa kalian tunda dulu. Betul. Jadi kalian betul-betul harus tahu apa yang ingin kalian butuhkan dan apa yang bisa ditunda terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian pulang, ibu ingin memberikan kalian tugas. Kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah ya. Jadi tugasnya itu kalian gambar kebutuhan primer atau tersier, terserah ini yang kalian gambar. Satu saja kebutuhan. Tadi anak-anak, Ibu mau bertanya
dia itu di pelajaran itu karena menyenangkan, tidak membosankan, walaupun gurunya